Halo, selamat malam. Malam, Mas. Ya, dengan Mbak siapa di mana? Ini saya Mbak Diandra. Saya ada di Jambi. Di Jambi. Iya. Jauh kali loh. Oke, silahkan ceritanya. Ini saya mau menceritakan posisi saya memang letaknya di daerah Jambi, Desa Suban, Jalan Rotan. Jadi memang posisinya ini di tempat saya ini agak pelosok karena dekat dengan area perkebunan sawit gitu. Jadi kejadiannya itu ada sekitar tahun 2022, Mas. Ini pondok saya ini kan waktu itu belum menggunakan lampu listrik. Kami masih menggunakan lampu blik itu, lampu dari minyak goreng itu kan. Jadi kami cuma 3 beranak masa itu. Saya, anak saya, dan suami saya. Jadi waktu malam Jumat maghrib, lepas maghrib itu kami udah janjian pergi ke rumah teman gitu kan. Jadi di waktu itu tuh saya ada janjian dengan teman lain tuh kalau sekiranya main ke rumah, saya bilang nanti kalau nggak ada di rumah telepon aja saya ada di tempat balasiran orang tua angkat, saya bilang. Tapi kok selain dari sisi itu ada teman saya lain kampung gitu kan, dia main itu ke rumah saya tuh, tapi dia tengok dari jalan ujung mau masuk ke rumah saya tuh, perasaan dia lihat itu terang rumah saya, padahal masa itu saya belum menggunakan lampu. Saya belum pakai lampu listrik masa itu, Mas. Cuma pakai lampu blik itu aja. Jadi dia pergilah langsung nyamperin ke rumah saya tuh. Di kala itu saya nggak ada di rumah. Saya ada di tempat balasiran, bapak angkat saya, teman itu kan. Terus yang keluar, tiba-tiba keluar dari rumah saya tuh, dia lihat itu saya katanya. Jadi dia ya nggak ada rasa apa-apa karena dirasanya dia seperti biasa, itu terang aja rumah saya kan. Terus langsung saya tuh katanya ngomong sama dia, ini saya kasih tahu nama orangnya ya, apa inisialnya aja kira-kira, Mas? Ya nggak apa-apa, nama orang nggak apa-apa. Jadi namanya Mas Tanto. Terus saya bilang, Mas Tanto udah ditunggu sama Bapak Lisin. Orang tuh manggil suami saya tuh Bapak Lisin aja, buatkan anak saya. Ada di rumah Mbak Lasiran. Jadi dia yang jadi tanda tanya biasanya tuh kalau suaminya pergi, ini istri ikut gitu. Kok tumben, orang tuh manggil saya Mbak Ana kan, kok tumben Mbak Ana ini nggak ikut katanya itu kan. Tapi batin dia itu bisa didengar sama yang nyerupai saya ini tadi. Jadi dibilang, Lisin tidur. Jadi dia itu ya yakin karena dibilang anak saya tidur kan. Oh iyalah katanya gitu. Terus dia pergi nyusul ke tempat balasiran. Sampai di sana tuh, Mas, ketemu saya gitu. Dia nengok saya tuh kayak nengok hantu gitu. Jadi dia menung depan pintu. Tadi Mbak Ana di rumah, kok sudah ada di sini gitu kan. Jadi dia terpaku, dia gak bisa mau ngomong apa-apa. Ini yang benar yang mana satu gitu dirasa dia kan. Jadi saya langsung nyapalah sama dia. Tok, saya bilang, masuk sini. Kok kamu berdiri aja nengok saya kan nengok hantu. Nah, dia bingung, akhirnya dia langsung baring di depan saya tuh, Mas. Dia tengok saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia tengok gitu. Kamu kenapa? Saya bilang. Terus kamu bisa tahu saya ada di sini dari siapa gitu kan?
Dia nggak bisa jawab, Mas. Dia nggak bisa jawab. Dia hanya terpaku nengok saya tuh kan. Cuma ketawa aja. Udah, saya bilang, daripada kamu bengong kayak gitu, ini belikan obat nyamuk aja. Saya bilang, kita bisa ngobrol sampai pagi. Saya bilang itu kan. Dia manut aja, terus dia pergi kan. Jadi saya pun tanda tanya, kenapa si Tanto ini ya? Padahal yang saya ingat ini bukan dia gitu, kawan lainnya. Oh, mungkin dari Pak Mansur, kawan saya yang satunya, mungkin gitu kan, batin saya nih. Udah, dia datang tuh, terus dia nanya lagi, udah dari tadi ke sini, udah dari lepas maghrib. Sama siapaan? Ini sama Lisin, Bapak Lisin, sama Leano juga, sama Mang Rastia. Oh, katanya, dia cuma gitu aja, Mas, karena bingung masih kan. Terus yang dijumpainya tadi di rumah tuh siapa gitu kan. Tapi dia nggak berani ngomong kala itu. Jadi saya pun penuh tanda tanya juga kan. Dia ini kenapa kok tumben lihat saya sampai kayak gini gitu kan. Udah kami ceritalah sampai menjelang subuh tuh kami pulang gitu, Mas. Pulang kan. Akhirnya saya sendiri sampai merinding nih sampai sekarang. Pas tuh paginya itu ada utusan datang ke rumah Pak Mansur tadi nih, kawan dekat Mas Tanto ini tadi kan. Jadi datang ke rumah, saya pun kaget. Kok ada Pak Mansur ya? Pak masuk, saya bilang ada apa? Saya bilang kok tumben pagi-pagi ke sini. Jadi dia langsung ngomong kan, Mbak Ana, ini jujur ya katanya gitu. Saya mau nanya, oh iya silakan, ada apa? Saya bilang, sebenarnya Mas Tanto tuh tadi malam itu katanya yang ngasih tahu Mbak Ana ada di tempat balasiran itu ya Mbak Ana sendiri. Hah? Saya bilang. Saya jadi bingung kan. Masa iya saya bisa dalam satu malam tuh jadi dua? Saya bilang kan, mustahil Pak. Saya sama anak saya, sama suami, sama Mang Rastia, sama Leanu ke sana udah lepas maghrib. Saya bilang kayak gitu kan. Ya katanya yang ngasih tahu ya memang di rumah ini ya Mbak Ana. Pakaiannya macam mana? Saya bilang ya pakaiannya kayak mana Mbak Ana? Datang ke sana pakai kerudung ya sama itu seperti itu semua katanya. Kira-kira meja tanah nggak? Ya meja gitu. Terus kayak mana? Itulah yang dia ceritakan itu Mas. Katanya udah ditunggu kamu toh di sana sama Bapak Lisin. Cuma yang jadi buah pertanyaan si Tato nih, kok tumben istrinya nggak ikut gitu. Biasa ikut Mbak Ana ini, nggak pernah nggak ikut gitu kan. Tapi karena Mbak Ana ngejawab pertanyaan batin dia tuh tadi katanya Lisin tidur, ya dia percaya aja katanya. Astagfirullahaladzim, sakit Mas, 1 minggu dia sakit, saya pun sakit yang dengar. Jadi saya sampai, masa iya saya sampai gitu kan. Jadi akhirnya dia tuh kalau datang ke rumah saya tuh takut gitu. Kalau jumpa cuma sama saya sendiri tuh dia nggak berani masuk, dia hanya depan pintu. Itu Bapak Lisin ada nggak Mbak Ana? Nggak ada. Oh ya udahlah nanti aja, saya pulang aja dulu, nanti saya balik lagi. Jadi dia sampai sekarang tuh Mas kalau jumpa sama saya tuh nggak berani kalau nggak ada orang di rumah gitu. Kata dia takut, bener nggak ini orangnya yang asli nggak gitu loh Mas. Jadi sampai sekarang nih tempat saya yang saya tinggalin ini saya rasa sih memang lokasinya itu kayak daerah Bunian gitu, maksudnya alam gaib gitu kan. Ada kayak manusia yang dia serupa dengan manusia tapi dia bukan manusia gitu kan. Karena dari awal kami mijak tempat ini pun itu sudah dimimpiin duluan gitu, batas-batas tempat daerahnya tuh perkampungannya dikasih tahu. Cuma karena saya orangnya tuh nggak percayaan gitu kan, bener nggak gitu kan. Tapi kenyataannya ya begitu. Ini sampai sekarang, sampai saya pindah tempat pun rumah saya orang ngelihat itu siang itu 2 kali. Orang yang ngelihat masih hidup, ada orangnya di sini tuh. Rumah saya tuh nggak nampak Mas. Katanya saya tuh udah nggak ada rumahnya di situ tuh. Padahal rumah saya masih di situ loh. Tapi sekarang sampai saya pindah lagi ke tempat agak majuan sedikit gitu juga katanya. Jadi orang tuh bertamu tuh suami istri, kemana ini Mama Lisin, mungkin pulang kampung katanya gitu. Jadi yang ada itu cuma aula katanya.
Padahal saya kerja di pabrik gitu. Ini rumahnya masih bertonggok, cuma dia melihat itu nggak ada lagi. Jadi saya diteleponnya, bisa nggak Mbak Lisin ke rumah? Ada apa? Pikir hati saya kan. Ya nanti saya pulang kerja. Jadi malam kami ke rumahnya lah gitu kan. Bertanya, ada apa? Dia cerita, kok rumahnya nggak ada ya? Katanya kemana? Ya masih lah di situ. Nggak ada, cuma pohon sawit sama aula, katanya kayak gitu Mas. Saya bilang, kok sudah 2 orang macam gini ya? Pikir hati saya, ada apa ya? Itu Mas, makanya saya tuh sebenarnya mau cerita seperti ini rada-rada gimana gitu loh. Tapi itu kenyataan gitu loh. Itu seperti apa coba? Oke, biar langsung ditanggapi Mas Febri. Silakan Mas. Ya, selamat malam Mbak Ana. Ya. Ini termasuk orang yang berani ya kalau menurut saya ya Mbak ya. Karena yang saya lihat di lokasi itu ya, tempatnya sosok-sosok gaib gitu ya. Jadi bisa dibilang itu Mbak Ana dan suami ya Mas ya, ini mendirikan rumah atau menempati rumah itu istilahnya di tengah-tengah dimensinya mereka, di tengah-tengah dunianya mereka gitu loh Mas. Saya rasa mungkin seperti itu Mas. Masalahnya saya memang dari awal dimimpiin kan, waktu saya meja tempat ini itu kan, awalnya bukan di posisi sini, saya ada di paling depan sekali, di paling depan jalan. Cuma dia kasih tahu lokasinya orang tua. Jadi dia bilang ada di dalam situ satu perkampungan, ada pondok pesantren, ada desanya, pokoknya perkampungan. Terus itu masjid sampai sekarang loh Mas, sampai dipertanyakan itu. Sekarang suami saya kan sudah meninggal, jadi tinggal saya sendiri yang tinggal di tempat ini. Jadi beliau tuh mengatakan masjid itu terbuat dari batu bata emas, tapi batu batanya hilang satu. Cuma saya sampai sekarang tuh masih mikir, di mana mau saya cari? Saya kayak gitu kan, karena posisi tempat kampung dia dengan saya ini kan lain dimensi gitu. Yang saya takut ya seandainya dia senang lah bermain ke kampung kami. Kalau kayak kami mau ke tempat dia tuh gimana ya? Kemarin tuh ada yang tetangga saya sempat dibawa ke situ, tapi alhamdulillah dipulangkan. Jaraknya cuma 2 hari dia di dalam situ. Dia cerita sesuai dengan yang petunjuk yang datang kepada saya itu gitu. Ada kampungnya ya, ada pondoknya, ada masjidnya. Cuma dia nggak mau dikasih makan gitu. Budak ini dipulangkan. Itu di situ saya percaya kalau bahwasanya lokasi yang saya tempat ini memang itu. Jadi dulunya itu alkisahnya itu waktu zaman penjajahan dulu. Ini seorang kiai. Jadi dia ditutup pakai pagar gaib. Mungkin beliau setelah beliau mangkat tertutup lah sampai sekarang. Jadi wujud dia itu manusia seperti kita, cuma dia tidak ada di bawah hidung ini tidak ada parit ya. Dia rata seperti itu. Nah, jadi kalau malam Jumat ini alhamdulillah lah sekarang sudah nggak kedengaran. Kalau sebelumnya itu Mas, Masya Allah merinding saya. Itu bunyi gamelan selalunya. Jadi saya sampai cari itu bunyi di mana gitu kan. Jadi waktu itu masih ada suami saya bilang itu kampung itu dia selalu menghidupkan itu, katanya musik itu yang gamelan yang musik dari orang Jawa punya itu kan. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa kalau ini. Sering Mas, kadang-kadang dia yang wujudnya mulanya hanya seperti maaf cakap kita pakaian loreng itu ya, wujudnya udah 2 kali mendatangi saya. Jadi saya ya ngacir lah, namanya saya sendiri, saya takutkan. Jadi saya kadang-kadang ngungsi sampai ke tempat tetangga karena nggak bohong, aungan dia itu aja bisa getarkan rumah.
Bagaimana coba? Ya takut saya, tapi ya dia hanya hanya datang silaturahmi gitu kan, ya seperti biasa. Cuma ya namanya saya manusia itu kan gimana gitu kan. Saudara, saya mau ceritakan seperti ini nih rada-rada gimana gitu, tapi saya sendiri bingung gitu. Karena gimana sih kok mereka mau berinteraksi dengan saya gitu. Dan saya kalau mau mencari batu bata emas ini seperti apa gitu, sedang saya sendiri nggak tahu jalan lokasinya itu. Ya kalau hanya setakat hanya batin kita, hanya ruh kita yang ke situ sih oke aja. Cuma kan saya itu belum mempelajarin itu semua gitu. Cuma dia sudah ngasih arahan gitu. Itu kayak mana coba? Ya memang di situ memang kampungnya itu kampung yang kalau yang saya rasakan ya kampung yang asri gitu. Secara tata letaknya itu bagus gitu loh Mas. Dan merasakan ketenangan saya gitu Mas di kampung gaib tersebut ya. Dan iya, pas, betul. Dan petunjuk untuk batu bata emas tadi ya Mbak ya. Iya betul. Itu kalau yang saya tahu ini pendapat saya pribadi ya Mbak ya, pendapat saya pribadi yang saya tahu secara pribadi saya gitu ya. Iya. Petunjuk tentang batu bata emas itu tadi itu sebenarnya sebuah simbolik itu sebenarnya gitu. Jadi nggak semata-mata kita nyari batu bata emas asli gitu, enggak gitu. Hanya kalau menurut saya pribadi ya ini itu kayak simbolik gitu. Tapi itu nanti itu jawabannya itu pasti mereka akan mengasih jawaban gitu Mbak, ngasih petunjuk lagi gitu. Jadi ini kayak teka-teki gitu loh Mas. Kayak teka-teki itulah, gitu. Jadi dia seperti seperti kayak ingin menyarankan kita tuh bisa nggak mencarinya gitu kan. Ya sementara gimana ya, sedangkan mau ngelihat dengan kasat mata yang kasar ya itu mustahil gitu kan. Itu memang lokasinya tuh kalau orang sini bilang tuh Bukit Cinta gitu. Memang kalau yang hal-hal yang seperti itu memang tempatnya memang selalu. Kadang-kadang kita tuh nggak ingin loh Mas mau jumpa-jumpa yang seperti itu, tapi beliau sendiri gitu yang berkunjung gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh ya Allah, saya bilang ini sebenarnya apa gitu. Nggak ingin kadang-kadang sampai wujud itu batu kecubung itu lagi Mas. Nggak saya minta, nggak mau saya sampai disuruh ambil, nggak, saya bilang saya nggak mau. Jadi saya antara sadar sama tidak gitu kan. Saya hanya ingin tahu sosoknya seperti apa, saya bilang. Jadi wujudnya itu dibuka, dia seperti putri perempuan. Cuma kala itu umurnya kalau nggak salah mencapai baru anak itu 9 tahun gitu. Dia dalam keadaan menari dengan selendang warna ungu itu kan. Kami ada dayang yang menjaganya itu. Jadi dia sampai nyuruh kalau memang sampean mau ambillah pelihara katanya gitu. Memang disuruh. Enggak, saya nggak mau. Saya cuma tanya ini anak dari siapa. Dia kasih tahu. Mamanya Nyai siapa gitu. Daerah lokasinya daerah dekat-dekat sini juga gitu kan. Udah, saya bilang saya cukup tahu aja, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Yang penting saya sudah tahu aja. Jadi dengan hal yang seperti itu tuh Mas, kalau sampai logik saya tuh kayaknya mustahil, impossible, tapi kenyataannya itu ya seperti itu gitu. Lalu jadi kadang-kadang ada orang yang di luar sana tuh membutuhkan
Jadi kayak seperti ada yang mau berobat, dia cari. Sementara kan saya nggak pernah cerita dengan siapa-siapa tentang hal ini. Tapi ada aja yang datang nanti malah bertanya dengan saya disuruh begini-begini. Dengan siapa? Dengan penghulunya di sini. Katanya itu bisa dapat digunakan bagi penyembuh. Lah, sementara itu aja benda tuh nggak ada kepegang sama saya, hanya simbol diberikan, tapi saya nggak mau gitu. Ya saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Jadi keadaan tuh yang sakit tadi itu memang keadaannya membutuhkan benda itu. Ya saya jadi tambah bingung lama, sedangkan benda itu nggak saya pegang. Saya jadi kasih nggak mau. Nah, cuma hanya interaksi seperti itu. Ya jadi saya bilang gini aja. Kalau memang sekiranya kamu mau, saya bilang kamu cari aja petunjuknya sendiri. Lokasinya saya kasih tahu tempatnya, saya bilang kayak gitu. Tapi kalau saya angkat tangan karena saya enggak, jalur saya ke situ, saya bilang kayak gitu kan. Jadi habis cuma kami pembicaraan seperti itu, sekali saya dengar kabar lagi adiknya udah sehat. Jadi saya sampai sampai bingung sendiri lah sampai sekarang itu. Jadi ini saya bilang sebenarnya saya ini kena apa ya, saya sampai kayak gitu. Jadi saya sekarang memang keadaan saya tuh duduk sendiri di sini tuh saya senang. Aslinya saya memang dari Batam gitu kan. Cuma saya lokasi di sini tuh gimana ya, rasa saya tuh saya buat tuh nyaman gitu, walaupun tempatnya nyendiri gitu, tapi saya tuh ya anteng aja gitu, enak aja gitu. Saya pun nggak tahu. Ya. Apa ya, karena lokasi itu ya karena lokasi itu sosok-sosok yang ada di situ, kalau yang saya tahu energinya itu cocok Mas sama bu anak ini, Mbak anak ini gitu loh Mas. Jadi dan kalau entah ini benar atau enggak ya, dan yang saya rasakan pun Mbak Ana sendiri dan keluarga di situ pun belum pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga mengusik mereka gitu loh Mas. Jadi sukanya mereka itu seperti ini gitu. Walaupun menempati itu tempat situ gitu ya, tetapi entah benar atau enggaknya, yang saya tahu belum pernah melakukan hal yang membuat mereka itu sangat marah gitu. Iya, kalau dalam hal itu iya. Cuma kadang-kadang makanya Mbak Ana sendiri di sana dan keluarganya ya di menempati tempat itu jadi kayak diayomi oleh mereka gitu loh Mas. Itu kalau yang saya tahu, yang saya rasakan seperti itu Mbak. Iya, memang nggak bisa Mas, kayak misalnya ada orang yang kan kadang-kadang kan di sini suka ada paguyuban jaranan tuh kan. Saya selalu bilang dengan mereka, tolong kalau di sini kamu jangan ada rasa mencoba gitu. Ini tempat ini bersih, saya bilang, tolong. Jadi mereka tuh kayak mungkin kurang yakin gitu Mas. Dicoba kejadiannya 2 kali. Jadi mereka tuh tidurlah di rumah saya kan. Mungkin mereka ingin menjajahi gitu kan, ingin menjajahi. Di belakang rumah saya tuh ada sebarungan pohon bambu. Jadi jikalau mereka mungkin batin mereka ada tergeser apa, saya pun gak paham. Tiba-tiba saja tuh angin segitu kuat di lokasi bambu itu aja. Jadi pohon itu kayak mau bikin terbang rumah kita gitu. Karena kan rumah saya tuh kan gubuk. Jadi saya bilang kenapa macam ini, saya bilang kayak angin puting beliung, tapi di sekitar tempat saya itu aja. Jadi sekali itu saya kasih tahu dengan mereka, tolong, saya bilang, kamu orang kalau mau seperti ini jangan di sini, saya bilang. Nggak ada lah, kata. Ya kamu, saya bilang bisa kayak gitu, tapi kan mereka lebih paham, saya bilang kayak gitu kan Mas. Jadi mulanya saya tuh gak percaya, akhirnya kejadian sampai 2 kali. Begitu juga Mas, saya udah bilang udah wanti-wanti, tak tolong jangan, saya
tapi mereka datang itu kejadiannya seperti itu lagi gitu loh. Jadi sampai saya, aduh, ini kalau ada gini saya bilang. Jadi saya akhirnya pindah tempat, maju agak ke depan. Ya itu juga, mereka melihat itu rumah saya itu hilang gitu. Padahal siang bolong gitu. Jadi saya sampai mikir mau kemana lagi, saya bilang sampai gitu. Padahal yang tetangga sebelah rumah saya tuh biasa aja, nggak ada ngalami seperti saya itu. Makanya mereka sampai bertanya, kok kamu di situ kok anteng-anteng aja gitu, maksudnya kok enak aja katanya gitu ya, dimanain dia bilang ya memang udah rasa nyaman. Jadi yang memang lokasi itu pas belakang rumah sama rumah saya lokasinya itu. Mas Febri ada tambahan atau cukup? Cukup ya mungkin. Ya, intinya itu ya Bu Ana ini menempati rumah yang di antara mereka gitu Mas, ya. Di tengah ke apa ya? Perbatasan ya? Kalau yang saya lihat di tengah-tengah kehidupan mereka gitu Mas. Ya. Bu Ana, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dari sama-sama. Jambi ya tadi ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Kok bisa tahu email DFM Bu? Ini ada teman yang masuk di situ Mbak Indri. Oh Mbak Indri. Ya. Oke. Terima kasih ya. Iya, Mbak sama-sama Mas. Ana, selamat malam. Iya, malam juga Mas.